sempurna untuk umat ini Allah bagi adalah masjid. Yang ini tidak dibagi kepada umat zaman dahulu. Masjidil Haram itu adalah lambang kebesaran Allah. Seluruh nabi, seluruh anbiya pernah bertawaf dan sholat di sana. Tetapi umat tidak difabrikasi, tidak diolah di situ, tidak ditarbiyah di situ. Tapi umat Rasulullah SAW dihadiahi masjid, tempat mengelola umat, yang mana arah hadapannya saja itu lurus kepada Baitullah. Walaupun dia ada di seluruh dunia, tapi hadapannya lurus ke seluruh Baitullah. Nah, maka hadirin rahmat Allah SWT, maka pentingnya pemahaman, gelombang pemahaman ini sampai ke level bawah, sehingga kita melepaskan gap antara pemahaman. Nah, ini Kuba, ini bukan Kuba, gitu lah. Sehingga umat ini semua paham kita umat Rasulullah, kita hamba Allah, punya kewajiban menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kita umat Rasulullah SAW, yang mana kita ini akan melanjutkan estafet tanggung jawab Nabi SAW terhadap ini agama. Nah, pemahaman itu bisa sampai kepada semua orang, sampai pada semua. Nah, hari ini untuk mengangkat pemahaman umat pada level ibadah itu mujahadah. Mujahadah. Nah, ini kalau kita dengar keliling-keliling kuliah subuh saja, ini ungkapan tentang fadilah Ramadan luar biasa. Diceritakan oleh ulama-ulama itu satu kali cuma nak ngangkat macam mana umat ini mau puasa. Itu pun dah mujahadah, saudara. Masih banyak yang apa? Padahal diceritakan fadilah Ramadan itu tak bisa tidak ada kalkulatornya dah sebenarnya. Nak hitung fadilah Ramadan. Padahal ada yang tersirat di balik itu. Kenapa kok umat ini diberikan bulan Ramadan? Kenapa? Diberi hadiah bulan Ramadan yang fardu dilipat sampai 70 kali derajat. Bukan kelipatan, tapi derajat. Yang sunnah jadi fardu. Mengapa? Dulu sahabat sedih mendengarkan macam mana itu kisah Bani Israel begitu hebat ibadah, umurnya panjang, dimensi waktunya panjang, ibadahnya kuat. Sedangkan kita ini dimensi waktunya cepat, total 2021 dan setengah tahun dah dimakannya. Ya nah, umur tuh singkat lagi. Tak kena stroke habis langsung. Baru gak semalam didengar sakit, besok habis. Ya, umurnya cepat, waktunya cepat gila. Ya ibadah macam ini model. Enak. Allah berikan fadilah yang besar, bahkan seluruh ibadah itu dirangkum. Seluruh kitab, subuh kitab firman Allah dari sejak awal sampai ke Nabi Isa itu dirangkum, dilebihkan lagi. Ya. Itu kan mufassal kata Nabi, tak ada di kitab-kitab yang lain, dikumpulkan Al-Quran, dirangkum. Ibadah seluruh makhluk dirangkum dalam sholat. 50 waktu diringkaskan jadi 5 waktu. Puasa berat bagi Israel diringkas jadi 1 bulan yang mudah, maka disuruh sahur, diberi fadilah suruh makan. Saking manjanya umat ini. Bani Israel disuruh makan lah. Kejut jam 12 dia tak boleh makan sudah. Ada isyarat apa buat di sini? Isyaratnya adalah umat ini akan keliling, ada kerja lain. Itu yang tersirat yang tak pernah dibahas. Umat ini dia ibadah sedikit diberi fadilah banyak karena yang ibadah ini dai, bukan abid. Maka sedikit dia buat ibadah, di dalam pikir dia itu pikir dai. Itu yang membuat dia punya kapasitas ibadah jadi luar biasa. Nah, gelombang pemahaman ini mau disampaikan sampai ke level umat yang terbawah. Apa media yang mau menyampaikan ini adalah masjid dengan amal masjid. 5 amal masjid sekarang menuju ke 24 jam. Ya. Nah, kontrol masjid ini dulu tuh banyak daerah mengajukan markas, pengajuan markas,
markas penuh datang pengajuan markas di seluruh Indonesia menumpuk. Ya. Sementara markas-markas yang ada bermasalah. Ya dah. Ada yang begini begitu, macam-macam. Seluruh Indonesia, bukan sedikit, seluruh Indonesia negara besar. Maka waktu itu di stop masalah pengajuan markas. Lalu diputuskan oleh Amir kita dihidupkanlah jur bulanan halal. Jur bulanan halal pun masya Allah. Di situ jur bulanan halal pun sebenarnya untuk seluruh masjid dan musola, bukan setakat muhalla, masjid yang ada amal. Bahkan semua pengurus masjid itu mau diundang datang. Makanya mau diusahakan halakoh itu semakin hari jumlah masjid itu makin sedikit. Maknanya halakoh makin hidup sehingga mekar. Ya, mekar. Kalau di India namanya halakoh itu cuma 20 masjid, 25 masjid. Kalau kita halakoh kita 60 masjid. Sebab apa? Tidak ada kemampuan untuk beranak, ya, menciptakan lagi halakoh yang lain. Ya. Nah, macam mana tahapan kerjanya? Inilah jur bulanan halakoh. Ya. Jur bulanan halakoh. Nah, saudara, dengan adanya jur bulanan halakoh ini subhanallah. Maka nanti karkuzari amal ini kan ya, kalau musyawarah kabupaten misalnya, kalau musyawarah Indonesia, ketika karkuzari amal itu yang dengarnya penanggung jawab provinsi, ya. Ketika musyawarah kalbar yang mendengar karkuzari amal kalbar penanggung jawab kabupaten adalah penanggung jawab halakoh berapa orang dan ikut datang. Kalau kabupaten begini, ya ikut dengarkan amal masjid penanggung jawab halakoh. Nah, orang awam nggak tahu cerita itu, ya kan? Pengurus masjid yang lain ngerti apa sih orang kubah ini. Tinggalkan anak bini ya boleh nih. Nah, dengan adanya jur bulanan halakoh, gap ini mau dibuang batas antara kita dengan orang yang belum pernah keluar. Maka dulu sampai bahasa itu dihilangkan, orang Islam yang pernah meluangkan waktu. Nah, hilangkan bahasa istilahkan pun istilah ini. Dia nggak ada sama bagi kita dengan orang Islam yang lain itu sama. Dan kerjanya sebenarnya sama. Menghilangkan itu dibuat lagi tahapannya itu jur bulanan halakoh ini. Sehingga semua pengurus penting juga kita undang. Yang penting lagi orang-orang ahli muhalla yang masjidnya sudah ada amal, walaupun satu amal, walaupun cuma taklim masjid, ya kan? Walaupun ada diam-diam ada karkun di situ, tak bisa buat tali masjid, dia cuma bisa buat tali rumah, ya kan? Itu pun semua kita undang ke situ. Di mana orang lama yang berperan dan ulama-nya pun berperan. Ada ulama yang sudah keluar 1 tahun, bayangkan Pak, pengorbanan ulama yang keluar 1 tahun Pak, luar biasa Pak. Itu 4 bulan ya awal. Ya nah, kesengal-sengal ada sih. Ini ulama keluar 1 tahun, bayangkan. Macam mana dia punya ruh pengorbanan. Duduk di situ di tengah masyarakat dia. Nanti dia akan bacakan hayatus sahabat. Rohaniyah pengorbanan beliau yang sudah berjuang meniru apa yang dia baca itu para sahabat Nabi SAW. Yang dia bacakan kisah sahabat nih Pak, orang yang diridhoi oleh Allah. Namanya saja kalau disebutkan itu mendatangkan rahmat Allah SWT. Sayyidina Umar itu namanya ya jin takut. Apalagi kisahnya dibacakan oleh ulama yang sudah 1 tahun, bayangkan. Sehingga seluruh orang kampung yang bukan apa pun mendengarkan. Masya Allah. Begitu hebatnya kisah sahabat. Ya. Sehingga pemahaman ini jadi merata bahwa umat ini diberi kerja yang besar, sehingga ada kerjasama. Nanti masjid-masjid yang datang, tidak ada lagi cerita masjid yang tertutup untuk jamaah. Mereka datang diundang, datang di situ diikram, dimuliakan, Masya Allah, diberi muzakarah yang baik. Nanti duduk melihat mendengarkan peningkatan amal-amal masjid. Macam mana ke masjid 24 jam? Terkejut dia. Ada
Kenapa masjid bisa hidup 24 jam ya? Ya, macam mana caranya? Jadi tahu, orang-orang lain juga tahu, kawan-kawan yang dalam skop kecil. Orang-orang yang di atas dari markas, dari kata Bapak, markas itu turun. Ya enggak? Misalnya ada 6 zon di Sampas ini, ada 6 zon. Di setiap 6 zon itu pasti ada penanggung jawab. Ada ulama yang pernah 1 tahun. Mereka bertanggung jawab untuk zon itu, misalnya. Dan 6 zon itu berapa halakoh semuanya. Dibuat jadwal yang runut sehingga bisa didatangi semua. Ya? Masya Allah. Dengan demikian yang SWT, maka kerja dakwah akan naik. Setiap orang akan dengarkan Karkuzari, dan setiap orang ada hajat. Ya? Jadi orang-orang kampung dan orang awam maupun ahbab itu bisa dibawa jalan-jalan pikir. Mendengar Karkuzari itu kan jalan-jalan pikir. Ya? Dia dengar, oh masjid ini, oh kampung ini deh. Ternyata di situ berapa sholat berjamaahnya? Oh meningkat dari 1 saf sudah tambah hampir 2 saf sekarang. Takmir masjid yang lain dengarkan. Katanya bisa dia, kalau kosong masjidnya. Jadi nampak orang-orang tempatan yang bukan ahbab juga tahu perkembangan dakwah. Sampai ke gelombang pikir itu sampai ke level yang bawah. Kemudian orang-orang yang di level bawah meningkat rasa tanggung jawab. Orang yang kalau kadang-kadang orang muhalafah ketika datang di markas ini dia merasa bukan pemain, ikut. Kadang-kadang dia suruh kumpul malu-malu. Ya dah. Salah Pak, maju Pak dekat-dekat. Lalu dia kadang mungkin dia melihat banyak penanggung jawab, banyak ulama. Tapi kalau udah di tempat dia jadi pemain tuh. Ini jor bulanan di masjid dia misalnya. Ya dah. Ya jor bulanan itu boleh digilir. Masjid tuh. Masjid dia jadi tuan rumah. Wah, dia jadi pemain sekarang. Ya dah. Dia jadi istiqbal, nyambut ulama-ulama, nyambut takmir masjid. Dia yang kenal. Takmir masjid kampung ini siapa, di batasan. Akhirnya mereka jadi semua ahbab jadi pemain setiap waktu. Ada masanya dia jadi pemain. Ya. Terus ada orang Pak tidak mengkadar murid terus. Ya enggak? Enggak buat orang itu jadi santri terus enggak. Dia dimainkan. Ya, dimainkan gitu. Ya, dimainkan. Sehingga nanti ketika dia jadi tuan rumah jadi semangat, mahala-mahala itu jadi semangat. Mahala-mahala itu. Agendanya kan sudah ada, kita sudah tahu semua, ya kan? Bagaimana yang datang kita absensi, nanti kita berikan target. Kemudian, makanya kalau boleh penanggung jawab itu, menanggung jawab mahala-mahala yang datang. Sebenarnya masalah dakwah ini masalah waktu ya Pak. Maka taskil waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan masyarakat kita mengatakan mujahadah itu apa? Mujahadah itu bukan 4 bulan. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu menambah 1 hari setelah 4 bulan. 4 bulan itu sampai ke markas. Itu kalau lengah sedikit omen hidayah itu balik semuanya. Iya kan? Zaman-zaman dulu sebelum macam sekarang berubah ya. Sekarang kan udah ditetapkan tuh. Hidayah yang 9. Kalau dulu pakai lambai. Kami balik kata dia. Habis subuh atau ngajak Pak Jaki nangkap Pak tolong dan opsi ya. Ayo ke. Masya Allah. Nambah sedikit Bang. Itu paling mujahadah. Nah ini masalah kita ini sebenarnya. Bagaimana penanggung jawab halal? Kok menambah sedikit masa ketika jur bulan ini datang lebih awal daripada orang awam, sehingga bisa buat persiapan. Datangnya udah lengkap, ya kan? Sehingga nanti bisa ditampilkan di depan orang awam mekanisme kerja yang bagus. Ya lah, sebelumnya datanya udah lengkap, segala macam persiapan ikramnya segala macam sudah dikenakan, sehingga ketika ada orang-orang awam yang datang dia sudah melihat benda itu betul-betul teratur. Karkuzarinya sudah matang, ya. Jadi kalau kita ngejak terlambat, cuma cerita, gitu. Jadi masalah itu yang perlu disitu. Kemudian ada satu hal kita orang Indonesia juga memang ada sifat muhajirin dan ansor. Sifat muhajirin dan ansor. Muhajirinnya kok merantau itu tahan. Ya. Orang ansor pun gitu. Kalau nyambut tamu itu luar biasa. Nyambut tamu itu luar biasa. Bagi kita orang Indonesia ini pemakan. Ya. Maka kalau dah ada acara itu pasti makan dulu lah. Yang didolokkan itu. Ya. Jadi bukan perkara boleh tidak bolehnya.
Masalah jangan sampai itu tuh menghambat. Pas tidak ada barangnya lalu buat kita tidak mau nak buat benda itu. Kan gitu. Taklim masturat. Apa tak mau ambil taklim masturat? Tak ada duit. Nak jamu tamu ni. Lalu memberatkan. Begitu dia dalam bulan halaqah Ta'ala. Ya kan? Kalau ada rezekinya silalah, ya kan? Tapi jangan sampai tak ada benda nak beli kambing lalu tak dibuat. Lalu karena kambing pula, kambing tak ada lalu tak ada jual bulanan. Ini kambing juga siapa yang nak jual bulanan ni? Bukan janggut kambing, kita yang berjanggut tidak hadir. Jual bulanan halaqah. Ya kan? Boleh ya kalau ada lah. Malah kalau di India orang India ni ngomong kan. Datang musyawarah jadi bujang-bujang musyawarah. Habis musyawarah balik. Tak ada cerita macam kita makan minum tu, ya kan? Nah, tapi kita orang Indonesia ni begitulah keadaan. Tapi jangan sampai memberatkan, jangan sampai kalau tidak ada lalu tidak dibuat, lalu ikut itu pula jual bulanan itu. Nah dari situ juga nanti ada pemikiran kita ni macam mana lah. Mau ambil ustaz itu jauh. Halakah kita ni tak ada ulama setahun. Kan timbul pikir. Ya lah. Contohnya anak si anak ni kan mondok. Ya lah. Kita tunggu kan dia selesai setahun gitu. Ya. Di setahun kan dia. Ya. Jadi setiap halakahnya ada dia juru halakah. Dulu orang sibuk ngajukan markas, sebenarnya mau jadikan setiap halakah itu punya markas. Nantinya sama siapa ya Allah? Nantinya masalah kamu jadi markas. Bahkan dari latih setiap muhala kan dibilang. Setiap muhala kan. Kan muhala itu memikirkan macam mana ada ulamanya yang 1 tahun di muhala dia sampai ke level itu. Insya Allah satu saat. Kita ini kan kadang-kadang satu kabupaten ya, apa cuma ulama yang 1 tahun. Kan gitu. Padahal mau dipikirkan macam mana nanti 22 halaqah yang ada di Sambas ini, setiap halaqahnya minimal ada 1 ulama yang 1 tahun. Ada ulama yang 1 tahun. Sehingga di suatu ta'ala ini bukan cuma sekedar baca-bacaan. Ulama yang 1 tahun itu punya rohani khusus yang akan meningkatkan rohani kampung itu. Halaqah itu. Begitu juga para penanggung jawabnya yang lain yang akan menghandle Buzari. Tentunya orang-orang itu nanti tersambung juga. Orang di atas turun ke bawah, orang itu juga nanti naik ke atas. Nanti akan ada takaza yang disampaikan. Disampaikan di sana. Siapa yang akan hikmat kebun jeruk? Ini Agustus kita ada hikmat kebun jeruk. Di Jur Halaqah nanti itu disampaikan juga. Ya kan? Setelah selesai Buzari segala macam, ada bab takaza. Siapa? Akhirnya penanggung jawab Halaqah ada yang berangkat hikmat Jakarta. Apa hubungannya ketika dia hikmat di Jakarta? Nanti hari ini ya, duduk di Bayan Hidayah, dia dengar Bayan Hidayah standar kemunjuran, ya kan? Nanti dia dengar Bayan Opsi, dia dengar Kartuzari Amal, Kartuzari Ahwal, Muzakarah jalan kaki. 1 bulan sebenarnya kita hikmat itu bukan nyuci nampan saja di kebun jeruk itu, belajar itu, belajar bagaimana memberi Bayan Hidayah, bagaimana cara orang memberi Bayan Opsi, ya kan? 3 hari duduk di sini di Wapsi terus, 3 hari duduk di Bayan Hidayah terus, dikeliling dulu 1 bulan, masya Allah. Penanggung jawab halaqah tahu macam mana standar Bayan Hidayah dan Wapsi semua amal-amal markas kebun jeruk. Sehingga nanti jamaah yang bergerak standar Bayan Hidayah itu ada standar, ada sambungan memahami. Tidaklah Bayan Hidayah jadi macam Bayan Makkah. Bayan Hidayah itu Bayan Makkah. Ada ya kita sama-sama tahu itu. Ya. Benda macam lembak kita kasih lagi sekali. Ini ceritanya. Bukan nyambung. Jadi itu kan. Itu asal-muasalnya terbentuk dari jurburan hakuk, semua jadi meningkat semua jadi meningkat karena semua kita dari markas turun mendengarkan, sehingga orang awam juga mendengar dari level atas sampai bawah, mendengarkan Kartuzari kumpul di satu tempat. Dan semua kita istimanya pikir atas perkara itu, nanti Allah SWT akan naikkan kerja di tempat. Dan kalau boleh, jangan ada jon-jon itu kan bisa diatur, sehingga tidak ada tabrakan antara jur halaqah yang satu dengan yang lain. Sehingga macam tadi usulan dengan megayang tidak buat malam malam, sehingga
bisa beralih itu Pak. Bisa didatangi dari kawan yang lain sehingga bisa sama-sama menyemangati dan sama-sama bisa saling menghandle. Nah, bisa saling menghandle. Dengan jur bulan Hakon ini dihidupkan saudara, ini sudah terbukti di India di mana saudara kerja itu meningkat. Ya. Masjid-masjid hidup 24 jam. Nanti dari jur bulan Hakon itu markas-markas halakoh itu yang kalau akan ditodong. Masjid hidup 24 jam mana? Senyap semua. Nah, ini kan terpikir. Oh ini markas halakoh ini bisa tempat musyawarah nih, ahbabnya banyak di sini di sini. Ramai-ramai orang mikirkan itu hidup gak deh Pak? Satu saat hidup gak deh? Begitu. Maka di saudara paling baiknya jur bulanan itu dibuat di hari lain, ya Pak ya, daripada musyawarah mingguan gitu. Nah, jangan dijamak dengan musyawarah mingguan. Jadi malah markas dijamak gitu. Jangan dijamak dengan musyawarah mingguan gitu. Agar apa? Ada pikirnya lebih khusus ya, lebih khusus. Kepada peningkatan kerja di halakoh gitu. Di halakoh gitu. Dan sebelum kerja ada kerja, yaitu kerja usuli. Kerja usuli. Nah, kita mau bulanan halakoh di minggu ketiga. Di minggu ketiga. Hari apa? Hari Ahad. Maka penanggung jawab nih, seminggu sebelumnya sudah buat silaturahmi ke pengurus-pengurus masjid, ahbab-ahbab, sudah diiklankan. Jamaah yang bergerak di Sabtu di hari ke masjid yang belum ada ahbabnya, di situ takmirnya simpatisan, diiklankan Pak minggu depan gaji, minggu depan kita ada pertemuan buat bahasa yang mereka mudah paham. Ya. Pertemuan masjid-masjid kita satu halakoh ini ada sekitar 30 masjid dan ada 30 masjid yang sebagian itu 10 itu surau, 20 nya masjid. Kita kumpul di masjid Nurul Jannah di kampung ini. Oh, masjid ya? Nanti kalau Pak Haji siap, nak dijemput kita jemput. Ada kawan, nanti ada kawan yang iyalah. Diiklankan kepada orang kampung-kampung itu seminggu itu udah buat kerja. Dan saudara dulu itu musyawarah kabupaten. Saya pernah keluar di Melawi, ada nama Ustaz Didin. Ustaz Didin tuh kalau mau hari ini musyawarah kabupaten 2 hari sebelum ini, maka Pak Suryadi itu bawa dia ke ujung Sokan. Ustaz Didin itu diletakkan di satu masjid. Ustaz Didin itu berjalan 2 hari kemudian baru sampai di tempat musyawarah. Untuk beritahu muhala-muhala itu buat musyawarah kabupaten. Dia itu jalan kaki, jalan kaki sehingga ke surau nanti mentok maghrib. Mana dia itikaf malam itu. Terus jalan 2 hari kemudian baru sampai di masjid tempat dia musyawarah. Sampai begitu saudara. Nah, jadi kalau halakoh kan lebih kecil skopnya. Tidak bisa sampai itu dibagi tagaza. Misalnya dari 30 masjid dan musola tadi, ya, ada 10 muhala. Berarti kan 20 saja tagaza. Berarti 1 muhala bertanggung jawab atas 2 masjid yang lain untuk dihadirkan. Kita ini nggak pernah lekak-lekak dakwah nih Pak. Tidak sempat ngurus orang lain Pak. Bos kita sama kita saja. Tidak sempat ngurus orang yang bukan takut. Bos sama-sama takut kalau bertagih banget. Ini dia pada lekak-lekak. Nah, jadi dengan adanya jumlah halakoh, setiap muhala saudara di situ dia akan dilatih bertanggung jawab atas masjid yang lain. Maka orang jur halakoh kan masjid hidup 5 amal. Di situ bukan cuma masjid 5 amal, maksudnya dia ada tanggung jawab menghidupkan masjid lain 5 amal. Menghidupkan masjid lain 5 amal. Dia sudah 5 amal, tapi walaupun judulnya itu masjid 5 amal, maksudnya dia ada tanggung jawab menghidupkan masjid lain 5 amal. Ada enggak dalam bulan itu dia berhasil melima amalkan muhala yang lain? Begitu. Sampai begitu. Sehingga semua ahli muhala tidak hanya jadi objek yang diminta yang minta bantuan, tapi dia menjadi subjek, menjadi pekerja untuk membantu muhala yang lain. Sehingga dengan dia membantu muhala yang lain, tanpa dia sadari, muhala dia meningkat. Karena dia ada rasa tanggung jawab dengan muhala yang lain, dia yang meningkat. Gitu. Oh, kita ada tanggung jawab nih menghidupkan masjid sebelah nih, ya kan? Jadi 3 amal. Enggak terasa masjid dia jadi 5 amal. Begitu. Macam kita ada tanggung jauh lah kampung. Enggak terasa kita yang jadi rajin ke masjid.
Ya nah, kita yang jadi bangun tahajud. Ya, sudah bukan untuk orang lain, untuk kita aja. Begitu. Nah, jadi dengan demikian setiap malam-malam mendapatkan tanggung jawab, karena takaza kan langsung diberi ya Pak ya. Dalam juru bulanan kan langsung diberi. Nah, misalnya apa dia yang kurang? Oh dia belum menghidupkan UMM, beri dia tanggung jawab menghidupkan UMM. Ya. Nah, untuk dievaluasi bulan depan hidup tidak UMM yang sudah kita takazakan. Itu udah ada data takaza. Nanti bulan depan tinggal ditagih. Ya. Nah, ini Masjid At-Taqwa. Takaza minggu lalu menghidupkan UMM. Udah hidup belum? Sudah, alhamdulillah. Berapa waktu? 1 waktu. Nah, takaza berikutnya apa? Untuk menambah lagi UMM misalnya. Nah, jadi takazanya bertahap. Setiap masjid bisa diberikan takaza sehingga suatu bisa meningkat kerja dalam sumur ini. Nah, intinya suatu yang paling asas adalah peluangan waktu. Jadi setiap penanggung jawab ambil berat untuk memberikan waktu lebih. Ya, waktu lebih. Jangan menoleh-noleh sana sini dulu. Kita dulu. Ini akan ada juru bulanan halaqah. Dari minggu sebelumnya kita sudah musyawarah. Saya akan siap usuli ke masjid-masjidnya. Kita dulu mulai usuli ke kawan lain, bawa kawan lain usuli ke masjid yang lain. Nanti berkembang. 2 orang yang bertanggung jawab jadi 3 orang. 3 orang berkembang jadi seterusnya. Jadi mulai dari 1 orang yang merasa bertanggung jawab. Nah, jadi kita semua niat kita insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan nanti suatu saat mungkin banyak para masyarakat mudah-mudahan itu penuh dalam pikiran kita dan dimakmurkan Allah SWT pada bulan Ramadan. Kita sama-sama berhajat atas perkara itu. Mudah-mudahan setiap halaqah kita bisa menghidupkan bulan halaqah ini yang nanti biasanya semua masjid akan jadi hidup, dan biasanya lagi adalah semua umat akan terbangun dalam kerja dakwah. Mereka akan paham bahwa kerja Nabi adalah kerja mereka, bukan kerja golongan, ya? Bukan kerja satu kaum, satu kelompok. Tapi semua umat ini selain dia abid ahli ibadah, dia juga seorang dai Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dai lah, maka seluruh amal ibadahnya ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala nilainya. Diberi nilai yang super oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah penanggung jawab agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan paham dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan asasnya dakwah ini Pak bukan paham dulu, dikerjakan dulu. Kata masa kita dakwah ini kartera, kerja dulu. Ya kan? Jangan cari paham dulu. Ya lah, cari dalil dulu baru dikerjakan. Tidak. Abu Sufyan apa namanya? Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu diperintahkan Nabi untuk mengintai musuh. Kata Hudzaifah mengintai dan waktu itu ada kesempatan untuk membunuh Abu Sufyan. Udah tidak terpelel. Ya kan? Kalau dihitung-hitung ini pemimpin orang kafir pasti mati. Pahalanya berapa? Orang Islam untung pemimpin. Tapi kata Nabi buat dia itu. Kalau minta sahabat macam-macam. Ini dia ingat itu simpan. Ya simpan tak jadi. Sehingga terjadi kekacauan. Akhirnya dia selamat. Tangkap tangan kawannya kan? Siapa kawannya? Nah ini adalah. Apa terjadi dengan saudara? Rupanya di Batu Mekah. Abu Sufyan masuk Islam. Berapa tahun dia mau paham itu? Berapa tahun kemudian baru saya hikmahnya rupanya ada hidayah pada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kepala suku dengan sebab dia masuk Islam. Banyak orang lain masuk Islam ya. Nah, jadi kok kita tidak dapat paham jauh tak mungkin Pak. Ya, harus dikerjakan dulu baru paham. Ya, insyaallah